hilang. Lu jadi orang yang bisa diminta apapun, kapanpun, tanpa dihargai. Teman sehat menghormati batas. Teman toksik menyerang batas. Karena batas itu tembok. Dan tembok itu bikin dia nggak bisa masuk seenaknya ke hidup lu. 7. Dia pinter ngebuat lu ketergantungan. Ketergantungan itu nggak selalu soal materi. Yang paling berbahaya itu ketergantungan emosional. Dia bikin lu ngerasa cuma dia yang ngerti lu. Cuman dia yang setia. Cuman dia yang sebenarnya peduli. Dan pelan-pelan, lu jadi takut kehilangan dia. Kalau lu udah takut kehilangan, lu gampang diperas. Lu akan toleransi hal-hal yang sebenarnya lu benci. Lu akan maafin hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal. Karena otak lu lebih fokus ke jangan sampai ditinggal daripada apa ini sehat. Dan saat itu terjadi, lu bukan berteman, lu terikat. Perasaan lu jadi tali, dan tali itu ditarik kapanpun dia mau. 8. Dia sering memutar fakta, biar lu bingung. Lu pernah debat sama orang yang ujungnya bikin lu mikir, gue yang salah ya? Padahal awalnya lu yakin, itu bukan karena lu bodoh. Itu karena lu lagi masuk permainan muter-muter yang bikin lu kehilangan pijakan. Orang toksik sering nggak nyari kebenaran, mereka nyari dominasi. Mereka bakal pindahin topik, ngangkat hal lama, atau ngegaslighting halus sampai lu capek. Begitu lu capek, lu menyerah. Dan saat lu menyerah, dia menang. Hasil akhirnya, lu jadi nggak percaya pada ingatan lu sendiri. Lu jadi ragu pada penilaian lu sendiri. Dan orang yang nggak percaya dirinya sendiri adalah orang yang paling gampang dikendalikan. 9. Dia meremehkan, tapi selalu pengen akses ke hidup lu. Teman toksik sering meremehkan lu, tapi anehnya dia nggak pernah benar-benar pergi. Dia tetap pengen tahu hidup lu. Pengennya dia tetap jadi orang pertama yang dapat kabar, orang pertama yang dihubungi, orang pertama yang punya hak atas perhatian lu. Karena yang dia incar bukan pertemanan, yang dia incar adalah akses. Akses ke emosi lu, akses ke waktu lu, akses ke keputusan lu. Dan selama dia punya akses itu, dia bisa mempengaruhi arah hidup lu. Makanya dia akan ngelakuin dua hal sekaligus. Ngerendahin lu supaya lu nggak naik, tapi juga nempel supaya lu nggak lepas. Itu kombinasi yang bikin orang stuck bertahun-tahun. 10. Lu selalu punya alasan buat membela dia. Ini yang paling ngeri. Ini puncaknya. Tanda paling brutal dari teman toksik adalah saat lu udah sadar ada yang salah, tapi lu tetap cari alasan. Dia emang keras, dia cuma bercanda, dia sebenarnya baik, dia lagi ada masalah. Dan alasan itu bikin racun terus masuk. Karena selama lu membela, lu mengizinkan. Dan selama lu mengizinkan, pola itu nggak akan berhenti. Orang toksik jarang berubah karena dinasehatin. Mereka berubah kalau akses mereka dicabut. Kalau batas dipasang. Kalau lu berhenti jadi tempat pelarian mereka. Lu nggak perlu jadi jahat buat selamat. Lu cuma perlu tegas. Lu cuma perlu berhenti menukar harga diri lu demi temenan. Karena teman yang bikin lu kehilangan diri sendiri